Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video Adiwiyata SDN Cangkring 4. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang, jalur, atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. TPS edukasi bertujuan sebagai wahana edukasi bagi warga sekolah agar mereka mengetahui jenis-jenis sampah. Berikut manfaat dari sampah tersebut yang bisa didaur ulang menjadi kompos basah dan kompos kering sebelum pada akhirnya diangkat ke TPA. Greenhouse sebagai rumah sakit tanaman dan area pembibitan tanaman. Lubang cerdas organik berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah organik yang akan terurai dengan bantuan mikroorganik dalam tanah sehingga bermanfaat sebagai kompos. Hutan sekolah sebagai salah satu upaya menjaga dan mengembangkan keberadaan hutan di Indonesia. Manfaat hutan sekolah adalah sebagai penghasil oksigen, pengindah sekolah, dan mencegah global warming. Kebun sekolah berfungsi untuk menyegarkan lingkungan sekolah dan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa dalam mengenal dan memahami pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Taman sekolah berguna sebagai tempat penyegar dalam dan luar sekolah. Taman sekolah termasuk ruang terbuka hijau yang bisa membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Toga merupakan tanaman obat keluarga hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Contoh tanaman obat keluarga: kunyit, lidah buaya, sirih, jahe, ginseng, dan lain-lain. Berikut ini merupakan lubang biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Kampanye hemat energi, air, dan listrik. Guru memberikan edukasi pada siswa tentang penghematan energi listrik dan air. Contohnya mematikan kipas angin dan lampu saat tidak digunakan ataupun mencabut colokan ketika tidak dipakai. Untuk melakukan penghematan air, sisa air yang digunakan untuk mencuci tangan ditampung di dalam wadah. Kemudian, limbah air tersebut digunakan untuk menyiram tanaman. Siswa melakukan penyetoran sampah pada guru. Penyetoran sampah tiap kelas yang selanjutnya dilakukan penimbangan, kemudian ditampung di bank sampah sekolah Sauyunan. Berikut ini merupakan pemberian edukasi dari guru kepada siswa tentang jenis-jenis sampah dan tempatnya. Guru menjelaskan kepada siswa perbedaan sampah organik, non-organik, dan berbahaya. Sampah organik harus dibuang ke tempat sampah berwarna hijau.
Sampah non-organik harus dibuang ke tempat sampah berwarna kuning. Dan sampah pecahan kaca atau bekas tinta atau bahan beracun harus dibuang ke tempat sampah berwarna merah. Berikut merupakan pemberian edukasi atau kampanye yang diberikan guru pada siswa tentang kompos yang dihasilkan dari limbah air beras. Selanjutnya, kompos cair disiramkan ke berbagai tanaman. Berikut merupakan peragaan pembuatan ekobrik oleh guru. Manfaat ekobrik adalah untuk mengurangi limbah plastik. Selain itu, ekobrik juga bisa dibuat menjadi hiasan, meja, kursi, dan lainnya. Siswa melakukan pembiasaan membersihkan lingkungan sekolah. Guru melakukan kegiatan peduli lingkungan sekitar sekolah. Sampah yang diangkut dari selokan dibiarkan mengering dan selanjutnya diangkut ke TPA. SDN Cangkring 4 mempunyai slogan hebat, hejo, endah, betah, aman, tingtrim. Slogan hebat mendukung sekolah berbudaya lingkungan sesuai dengan jargon Kabupaten Bandung Bedas, Jabar juara lahir batin. Kita jaga alam, alam jaga kita.